ada tekanan permukaan, presipitasi, milimeter, total cloud cover ini oktas tadi, ini secara keseluruhan, ini awan yang level rendahnya aja. Ada lamanya penyinaran matahari, ini pakai Campbell-Stokes misalnya. Ya, halo Pokers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk semuanya. Nah, pada video kali ini mulai menyinggung materi kita di bidang berikutnya yaitu meteorologi, yaitu pertama akan membahas tentang pendahuluan meteorologi ya. Nah, untuk apa-apa aja akan kita apa-apa aja yang kita bahas di video ini, teman-teman bisa cek di timestamps di kolom deskripsi ya. Oke. Nah, pertama kita akan menyinggung terlebih dahulu pengertiannya dulu ya. Basic banget. Kita akan pelajari pengertian dari bidang meteorologi terlebih dahulu. Yang pertama, kita ketahui dulu meteorologi itu adalah cabang ilmu atmosfer yang mencakupi ilmu-ilmu seperti kimia atmosfer, fisika atmosfer, dan fokus utamanya itu pada ilmu perakiraan cuaca. Nah, ini. Jadi akan ada ilmu atmosfer ya. Ini mungkin videonya udah aku buat sih di bagian yang lengkap, versi lengkap yang di meteorological lecture ya. Itu tentang sains atmosfer. Lebih lengkapnya teman-teman bisa cek di sana kalau mau. Tapi ini yang di sini materinya tuh ringkasan doang gitu. Nah, jadi basic fokus utama ilmu meteorologi itu pada perakiraannya. Karena nanti ini akan dipakai untuk pembuatan kebijakan. Biasanya kayak gitu. Nah, studi ini dia dilakukan selama ribuan tahun ya. Meski kemajuan yang baru signifikan mulai nampak itu pada abad-abad ke-18. Pada abad ke-19 itu gebrakan baru atau besar terjadi setelah pengamatan terkoordinasi yang dilakukan lintas negara. Nah, ini ada kerjasama data internasional. Jadi kayak misalnya BMKG buat observasi data gitu, misalnya data suhu. Nah, itu data suhunya itu bisa diakses sama negara luar gitu, sama negara-negara anggota WMO. WMO itu World Meteorological Organization. Nah, itu. Jadi dia itu datanya itu bisa dipakai atau dipertukarkan secara internasional. Nah, itu regulasinya itu banyak banget mengenai ini. Tapi kita nggak akan bahas itu karena itu lebih ke bukan materi kita sih. Oke, setelah pengembangan komputer di pertengahan abad ke-20, maka peramalan tadi, ilmu perakiraan cuaca yang forecasting tadi itu dapat dilakukan. Jadi meteorologi itu dia ilmunya itu erat banget sama kaitannya ke penguasaan teknologi yang terbarukan gitu. Jadi kayak ilmu-ilmu IT itu erat hubungannya sama meteorologi. Jadi saudara dekat meteorologi itu adalah IT karena pengelolaan data-data meteorologi akan lebih cepat dan efisien jika pengelakukannya itu diukur dengan teknologi misalnya pemrograman bahasa Python gitu atau menggunakan bahasa pemrograman yang lain gitu. Jadi dia terprogram, data yang banyak tadi bisa dilakukan atau diolah datanya dengan cepat gitu. Nah, kata meteorologi berasal dari pemberbendaraan bahasa Yunani kuno yang dari awalnya itu meteoros yang artinya tinggi di angkasa, dimana meta itu di atas ya, eor itu mengangkat, dan logia itu artinya ilmu. Jadi ilmu yang ada di angkasa gitu. Tapi ini dalam batasan angkasa yang masih di bumi ya, karena nanti akan ada batasan-batasan pengertian kayak di astronomi atau apa gitu. Nah, itu meteorologi. Gambarnya ini sekelompok orang yang kita katakan sebagai meteorologis ya, orang yang ahli di bidang meteorologi ini sedang mengamati awan CB ini, awan konvektif. Oke, selanjutnya klimatologi. Klimatologi atau juga disebut sebagai ilmu iklim ya. Jadi kalau meteorologi disebut sebagai ilmu cuaca, klimatologi disebut sebagai ilmu iklim. Merupakan ilmu yang mempelajari pola tingkah laku cuaca. Nah, tanda kutip ya, ini cuaca suatu tempat atau wilayah yang berulang selama suatu jangka waktu tertentu. Jadi ini ilmunya cuaca tapi dianalisis atau dihitung atau dipelajari dalam waktu yang lebih lama dan areanya tuh cenderung lebih luas gitu. Jadi mendapatkan pola-pola pewilayahan iklim gitu. Sebagai satu sistem iklim yang biasanya berskala global sampai lokal. Jadi lokal pun ada itu. Jadi dia
penggunaan datanya itu skala temporal atau satuan waktu gitu. Kayak misalnya, oh daerah ini dominan misalnya umumnya gitu, jam sekian tuh terjadi hujan gitu, jam sekian tuh biasanya kering gitu, jam sekian kayak gitu. Atau misalnya kalau misalnya dalam skala yang lebih luas, oh daerah ini misalnya daerah Jawa ternyata wilayahnya itu tergolong sebagai pola monsunal. Nah itu kayak gitu iklim. Jadi dia menghitung data-data cuaca secara rata-rata menggunakan basic ilmu statistika ya. Jadi di sini saudara dekatnya adalah statistika. Nah, statistika untuk dapatin data iklimnya. Klimatologi berasal dari bahasa Yunani, sama seperti di meteorologi dia menggunakan bahasa Yunani ya. Jadi bahasa Yunani di klimatologi berasal dari kata klima yang artinya itu tempat, zona atau wilayah yang bisa kita artikan sebagai kemiringan lah ya kan. Slope planet bumi yang berhubungan dengan lintang tempat itu terjadi, atau kemiringan hayal dari bumi gitu. Pokoknya tempat gitu. Jadi suatu lokasi, zona wilayah, tempat atau sebagainya. Logos artinya ilmu. Jadi yang mempelajari wilayah itu gitu, tapi khususnya ini di cuacanya gitu ya. Nah, contohnya ini Annual Mean Global SST atau si surface temperature. Ya mungkin teman-teman udah tonton di bagian apa ya, videonya di materi ringkasan untuk yang oceanografi tentang salin apa si surface temperature ya, tentang suhu. Nah ini contohnya. Untuk data-data tahunan klimatologi ini terhitung dari 1982 sampai 1995. Jadi penghitungan di klimatologi itu data cuaca tadi, itu dihitung dalam waktu satuan tahunan, bahkan puluhan tahun. Nah, itu untuk dapatin data-data secara rata-rata di wilayah itu normal itu seperti apa sih cuaca dan iklim di wilayah itu gitu. Contoh kayak ini misalnya, perairan timur Papua Nugini ternyata punya SST yang paling tinggi. Nah ini dapat rata-rata tahunannya kayak gitu. Misalnya data yang dianalisis secara sederhana ya kayak gitu ya. Nah. Oke, berikutnya kita mulai menyinggung tentang pembagian cabang ilmu di meteorologi dan klimatologi. Nah, untuk klimatologi dulu deh. Nah, klimatologi itu ada beberapa cabang. Misalnya ada klimatografi, klimatologi fisik, klimatologi dinamis, dan klimatologi terapan. Nah, contoh kayak klimatografi. Ini dari kata klimat ya, iklim, sama grafi itu penggambaran. Jadi intinya klimatografi itu bagaimana cara kita, seorang misalnya klimatologis ya, seorang ahli yang di bidang iklim itu tadi menggambarkan data-data klimat itu menjadi lebih mudah dimengerti dalam bentuk sajian gambar-gambar lebih menarik. Contohnya kayak gambar tabel gitu kan, produknya itu namanya klimograf. Nah, klimograf itu merupakan data bentuk grafik data iklim di suatu wilayah dalam suatu unsur yang dipakai. Misalnya unsur curah hujan, klimografnya di suatu wilayah tertentu kayak mana, puncaknya, lembahnya seperti apa gitu. Nah, berikutnya klimatologi fisik, ini fisika matematika. Kaitannya ke sana ya. Klimatologi dinamis, bagaimana pergerakan udara. Sebenarnya hampir sama sih kayak klimatologi fisik sama meteorologi fisika. Klimatologi dinamis sama meteorologi dinamis. Bedanya ya tentang tadi itu dalam batasan area dan waktu yang digunakan. Nah, itu aja sih. Kurang lebih sama sih klimatologi dinamis sama meteorologi dinamis. Contohnya kayak simpelnya klimatologi dinamis itu kayak kita tuh ngetahui gitu kayak angin zonal, angin meridional tuh selama pergerakan normalnya tuh kayak gimana gitu. Di meteorologi dinamis itu dipelajari kayak bagaimana proses penyebabnya pergerakan dari angin zonal sama angin meridional misalnya kayak gitu. Kemudian ada klimatologi terapan. Di sini kurang lebih sama ya kayak di meteorologi terapan. Ini ada kayak sinoptik, aeronautik, maritim, agromet, tapi lebih kerat banget sih kalimat itu, dekat banget sama yang namanya itu agroklimat. Saudaranya lah ya, agroklimat dan klimatologi itu dekat gitu. Nah, malah memahami 4 cabang tadi itu ada pendekatan yang dipakai, contoh kayak deskriptif, statistika, matematika, dan sinoptik. Ini ilmu-ilmu yang diperlukan dalam melakukan pendekatan analisis dari data-data yang 4 ini untuk nantinya akan menghasilkan ruang lingkup skala yang dipakai gitu. Nanti ada skala mikroklimat. Mikroklimat itu kayak pendataan cuaca tapi dalam lingkup yang single banget lah, kecil banget gitu, kayak misalnya
dalam akar sampai ke ujung pohon gitu. Nah, kayak satu hidup individu gitu yang diukur, mikroklimat, sangat-sangat mikro bahkan ya. Kalau meso itu ada lingkup wilayahnya itu antara ini 0 sampai 100 ya, kilometer. Nah, di mesoklimat itu pokoknya cakupan wilayah 0 sampai 100 km itu dikatakan sebagai lingkup skala mesoklimatologi. Misalnya kayak iklim Koppen misalnya. Iklim Koppen di apa? Enggak iklim Koppen deh, itu kayaknya masih lebih besar ya, itu makro itu. Contohnya kayak iklim Oldeman deh. Nah, iklim Oldeman kan tuh ada A, B, C. Ada kodenya lagi 1, 2, 3. Nah, misalnya kayak di wilayah apa ya? Biasanya wilayah ekuator itu cenderung basah ya. Misalnya kayak wilayah ekuator deh, itu bisa masuk kategori A2 atau A3 atau mungkin lebih bagus A1 dalam jangkauan yang memang nggak terlalu besar. Misalnya dalam lingkup pendataan iklimnya itu biasanya kalau Oldeman di BMKG ya, itu dia hitungannya per kecamatan atau per kabupaten gitu. Memang jaraknya itu nggak terlalu luas ya, misalnya kayak 30 sampai 60 km. Nah, itu kita katakan sebagai mesoklimatologi. Nah, kalau yang ini 0 sampai 1 ya. Atau nggak sampai 1 pun bahkan. Ya, sekitar 0 ya dalam individu lah ya, individu. Aku bilangnya individu. Nah, kalau yang makro ini dia lebih dari 100 km. Contoh kayak iklim, kita menganalisis klimatografi, misalnya bentuk curah hujan normal di wilayah gurun kayak gimana klimatografinya, pendekatannya kayak gimana, sinoptik dan pengukuran statistika, kemudian menghasilkan skala. Nanti skalanya, oh ternyata misalnya gurun punya iklim Koppen, kodenya itu BWH. BWH ini berarti iklim gurun kering ya. Oh ternyata sepanjang gurun Sahara itu masuknya itu Koppen tipe kode BWH. Nah, itu kan luas banget ya, lebih dari 100 km, maka dinamakan sebagai makroklimat. Kemudian meteorologi. Ada beberapa cabang yang mungkin secara garis besar itu ada teori, ada terapan, ada gabungan, dan praktis. Ya, misalnya kayak yang di teori itu ada meteorologi fisika, pokoknya semua berhubungan cuaca, sains atmosfer yang berhubungan sama proses-proses fisika, misalnya kayak elektrifikasi awan, yaitu kayak proses pembentukan kilat petir-petirnya itu ya. Atau misalnya proses termodinamika udara, proses pengangkatan udara gitu, proses terjadinya hujan. Nah, itu fisika awan ya, materinya di meteorologi fisika gitu. Kemudian ada meteorologi dinamis. Dia pokoknya apa ya, segala hal yang berhubungan dengan gaya Newton yang mengalami pergerakan. Nah, itu dikatakan sebagai meteorologi dinamis. Misalnya kayak pergerakan siklon tropis gitu. Nah, itu misalnya bagaimana proses-proses keseimbangan gaya di angin geostrofiknya gitu. Pergerakan-pergerakan Coriolisnya seperti apa gitu, efek-efeknya nanti kayak gimana. Nah, itu ada eksperimen meteorologi, ini lebih ke pengamatan ya, pengamatan ini nanti apa ya, kayak ada dua, pengamatan udara permukaan sama udara atas. Kayak permukaan, yang di pengamatan permukaan tuh ya kayak misalnya teman-teman lihat ada sangkar meteorologi yang warna putih itu nyatat curah hujan di permukaan misalnya, atau nyatat penguapan di panci penguapan atau di pitch evaporimeter. Nah, itu pengamatan permukaan. Kalau yang di pengamatan berikutnya itu ada pengamatan udara atas. Pengamatan udara atas tuh kayak apa ya, mungkin sebagian udah tahu ya. Kalau yang belum tahu kayak apa ya, tepigram. Nah, itu kayak ngelepasin balon. Kalau yang rumahnya dekat sama kantor BMKG pasti tahu lah. Ada pegawai BMKG yang lepasin balon setiap minggu itu. Nah, itu balon tadi itu akan mencatat pergerakan secara dinamis dari udara-udara di atas itu, kayak gimana perubahan suhunya, tekanannya gitu, arah angin dan segala macam unsur cuaca yang ada di atas itu dicatat. Nah, itu mencakup juga itu nanti pengamatannya itu secara teknologi kayak penginderaan jauh, kayak nanti ada pakai satelit, radar. Nah, itu. Nah, untuk meteoterapan itu ada banyak ya, ada sinoptik. Ini meteorologi publik lebih tepatnya, kayak pengamatan meteorologi dari stasiun-stasiun yang banyak gitu ya, dalam lingkupan luasan area yang besar gitu, agar dapat pola-pola cuaca atau pewilayan meteorologi dari data-data tadi. Nah, itu meteorologi sinoptik. Ada meteorologi aeronautik atau penerbangan. Ini ya biasanya ya data-datanya dipakai untuk
bandara misalnya. Meteorologi maritim di pelabuhan. Untuk misalnya kan angin itu kan menyebabkan gelombang ya. Nanti teman-teman pelajari yang di oceanografi tentang, tapi yang lengkap kalau yang di ringkasan aku nggak terlalu jelasin banget sih kayak gimana proses penyebabnya angin ngebentuk gelombang. Nah tapi intinya angin itu bisa ngebentuk gelombang ya. Jadi nanti di meteorologi maritim itu kayak berapa anginnya itu menyebabkan potensi perakilan gelombang tinggi di lautan. Nanti datanya itu akan dikasih ke pelabuhan untuk dijadikan dasar acuan kebijakan keselamatan kayak gitu. Ada hidromet. Nah ini hidromet spesial banget sih di sini. Meteorologi, klimatologi, fisika atmosfer, kimia atmosfer, dan semua subdisiplin saat atmosfer, dimana nanti dia tuh akan bersinggungan sama hidrologi. Hidrologi mempelajari tentang air, yaitu kayak ilmu ilmu irisan antara meteorologi dan geologi. Jadi tapi di hidro itu ada yang lebih spesifik banget ke bagian meteonya, itu nanti dinamakan sebagai hidrometeorologi, interdisipliner baru. Nah, kemudian ada agromet sama kayak agroklimat. Berikutnya ada medcast, meteorologi kesehatan. Ini kayak gimana ya, data cuaca tadi dipakai oleh dokter atau tim kesehatan untuk mencari analisis atau pola kebijakan, misalnya kayak oh daerah ini tuh lagi musim hujan, berarti ya bisa jadikan acuan untuk keselamatan warga biar agar lebih hati-hati sama nyamuk demam berdarah misalnya gitu. Jadi untuk standar keselamatan wilayah tertentu saat adanya perubahan cuaca kayak gitu. Meteorologi gabungan itu ada biomet sama radiomet. Nah, ada meteorologi praktis, itu pengamatan meteorologi, analisis meteorologi, dan pelayanan meteorologi. Ini lebih ke tahapan ya, pengamatan, kita dianalisis, kemudian kita kasih produknya sebagai bentuk pelayanan meteorologi. Ini tahapan sih sebenarnya. Itu ya, tentang klasifikasi ilmu meteo dan klima secara sederhananya, singkatnya. Oke, berikutnya kita akan bahas mengenai unsur-unsur cuaca. Tapi ini aku akan cuma introduce aja guys, buat perkenalan aja, karena unsur-unsur ini akan aku jelasin di video selanjutnya. Jadi fenomena meteo itu kan aktivitas cuaca yang dapat diamati dan dijelaskan dengan ilmu met. Aktivitas tersebut terikat dengan variabel yang ada di atmosfer bumi, seperti kayak ada temperatur, tekanan udara, uap air, gradien, dan lain-lain. Nah, interaksi setiap variabel tadi itu akan berubah seiring waktu dan akan membentuk pola-pola tertentu lagi gitu. Nah, apabila kita membicarakan yang pola-pola variabel tadi itu, kita akan nggak asing dengan istilah yang namanya itu unsur-unsur meteo ya. Nah, sebenarnya unsur meteo dan klima itu sama. Kembali lagi ke batasan pengertian yang tadi aku jelasin di awal. Ya, klima itu cakupannya itu lebih luas dan data yang dihimpun lebih lama, lebih banyak gitu. Nah, unsur-unsurnya apa? Met dan klim itu ada suhu udara, titik embun, kelembaban, air, kecepatan angin, tekanan udara, awan. Ini ada awan, nanti dia pengukuran itu pakai oktas. Ya, oktas. Nanti yang diukur itu dari awannya itu baik awan lapisan bawah, tengah, atas, dan awan dalam secara keseluruhan. Tutupan awannya ini nanti tibanya. Jumlah curah hujan, jumlah radiasi, lamanya penyinaran matahari, jumlah penguapan, dan kondisi cuaca. Ke 11 unsur ini mungkin ada yang lebih lengkap lagi ya. Tapi untuk basicnya yang 11 ini itu ada di setiap stasiun meteorologi yang BMKG punya di setiap provinsi. Jadi ada pengukuran ke 11 ini secara lengkap. Ini gambarnya seperti ini kurang lebih. Nah, ini salah satu contoh data asli punya BMKG ya. Nah, contoh kayak ini ada data suhu dalam satuan maksimum minimum rata-rata, titik embun, kelembaban rata-rata, angin dalam satuan kilometer per hour ya, kilometer per jam. Ini yang diukur adalah arah dan kecepatannya, intensitasnya. Ada tekanan permukaan, presipitasi, milimeter, total cloud cover, ini oktas tadi, ini secara keseluruhan. Ini awan yang level rendahnya aja. Ada lamanya penyinaran matahari, ini pakai Campbell Stock misalnya. Ada pengukuran visibilitas atau jarak pandang, dan ini keadaan cuaca tadi, daily weather summary. Nah, ini data-datanya kurang lebih. Di post aja kalau mau ngeliat kayak mana data. Ini data asli ya, jadi data ini baru aku ambil per tanggal
hari ini tanggal berapa ya nih, 23 Februari ketika video ini aku buat, jadi datanya masih fresh. Jadi datanya itu diupdate setiap hari setelah BMKG melakukan pengamatannya. Ini selama 30 hari terakhir ya. Jadi dari Januari tanggal 25 sampai Februari tanggal 23. Oh ya, untuk datanya ini data stasiun meteorologi di Padang ya, di daerah Sumatera Barat. Nah, datanya kayak gini. Nah, jadi tadi kan udah ada ya skala di Klimat. Nah, skala di Meteo tuh dia lebih apa ya? Bilangnya aku lebih spesifik gitu sih. Jadi perbedaan spasial yang dipelajari untuk menentukan bagaimana sistem cuaca terbentuk secara lokal, regional, dan global beserta dampaknya itu di meteorologi dibahas lebih sedikit lebih lengkap lah menurutku. Nah, di sini contoh ya skala MET itu dari gambar. Untuk singkatnya itu pembagian skala di MET itu dia apa ya, ada 4. Ada skala global, skala sinoptik, meso, mikro. Untuk global contoh kasus kejadiannya itu fenomena yang diketahui, yang diamati itu ada MJO, Madden-Julian Oscillation. Ini dipole mode IOD di Samudra Hindia ya, Indian Ocean Dipole. Ada El Nino dan La Niña. Ini ENSO. Nah, ini skala global karena pergerakan dari ini itu cenderung hampir menyeluruh ke seluruh ekuator gitu dampaknya. Kemudian ada skala sinoptik, contoh kayak ada siklon tropis dan ITCZ, Intertropical Convergence Zone. Ada skala meso, fenomena yang diamati seperti ada tornado, angin puting beliung, angin laut, angin darat. Nah, kemudian skala mikro, contohnya itu kayak proses-proses di dalam awan yang terbentuk kayak bentukan partikel es dan awan. Nah, tapi untuk lebih lebih spesifiknya itu pembagiannya yang skala-skala tadi dalam satuan numerik ya. Kayak mikro itu dia biasanya diukur dalam 0 sampai 2 meter. Rata-rata sekitar 2 meteran gitu. Dan waktu yang diteramati itu hanya seconds to minutes. Nah, kemudian untuk mesoscale itu jangkauannya hingga puluhan kilometer ya. Waktu yang teramati atau waktu yang dipakai untuk tahu kondisi cuacanya itu dia menit sampai jam. Contoh kejadiannya kayak thunderstorm, tornado, waterspout. Ini waterspout itu kayak tornado yang terbentuk di air ya. Dust devils ini yang terbentuk di daerah banyak debu atau partikel gurun gitu sih. Jadi dust bentukannya itu tornado tapi debu-debu gitu, gurun pasir ya. Kemudian ada synoptic scale. Ini dalam satuan ribuan kilometer, 2000-an gitu sih. Dan diamati waktunya itu dari jam sampai hari, beberapa hari. Contohnya itu kayak ada land breeze, ada angin gunung, angin Cino, dan lain-lain. Kemudian yang paling gede itu skala global tadi ya, yang aku bilang di sini kayak MJO, dipole mode dan lain-lain itu lebih dari 5000 km. Dalam waktunya itu berhari-hari bahkan berminggu-minggu lebih gitu. Nah, ini bahkan sampai bulanan ya. Kayak contoh kasus kita sekarang terjadi La Nina itu udah dari bulan berapa itu? Oktober ya nggak salah. Terbentuk La Nina, bahkan sampai sekarang masih ada di fase kita tuh La Nina sekarang. Per tanggal video ini dibuat ya, Februari 2021. La Ninanya itu mulai terbentuk Oktober 2020 gitu. Nah, itu contohnya ada long wave, investor list, ada weather map fitur, sistem tekanan tinggi, tekanan rendah, ya, hurricane, badai tropis. Nah, dan contoh tadi kayak ada MJO, El Nino, La Niña, dipole mode, dan lain-lain. Ini lebih ke ini ya, long wave. Nah, ini dia. Si MJO misalnya, ini gelombang baratan yang geraknya itu dari barat ke timur, dan itu menyeluruh gitu. Jadi dia dipakai skala-skala lokasi zonal regional tertentu gitu. Oke. Berikutnya kita bahas tentang manfaat ilmu meteorologi dan klimatologi. Nah, sebenarnya meteoklimat itu banyak dipakai aplikasinya itu dalam berbagai bidang. Kayak misalnya ada militer, produksi energi ya, ada transportasi, pertanian, dan konstruksi. Tapi nggak jauh-jauh banget lah ya. Kalau misalnya manfaat ilmu metklim itu dia lebih ke ini, policy maker atau pembuat kebijakan. Contoh ya kayak di BMKG, pengamati cuaca dan iklimnya.
Nanti hasil pengamatan itu akan dikasih ke pemerintah, misalnya kayak pemerintah daerah yang mungkin berkoordinasi sama Basarnas, BPBD gitu, dan lembaga-lembaga terkait untuk membuat kebijakan keselamatan atau lebih mencapai keuntungan tertentu. Misalnya nanti dari policy maker itu contoh ya ini pertanian, sektor pertanian, peningkatan produksi pertanian kayak apa, kemudian berhubung kerjasama kayak ke bidang PU, pekerjaan umum ya, Kementerian PU kayak ngebuat bendungan, itu kan datanya data meteorologi kayak oh wilayah ini potensial nih terbentuk bendung gitu, karena curah hujannya tuh cenderung tinggi setiap tahunnya, jadi pasokan air mungkin akan bagus kalau dibangun bendungan air di sini contohnya. Kemudian untuk keselamatan penerbangan, ini kerjasama dengan Kementerian Perhubungan, misalnya kayak ya data cuaca tadi akan dipakai untuk keselamatan penerbangan lah gitu. Ini contohnya pesawat sedang ada crosswind-nya ini. Crosswind atau angin yang datangnya tuh dari samping badan pesawat sehingga mengganggu keseimbangan pesawatnya. Contoh juga ini kesehatan ya. Terus ini ada meteorologi maritim tadi, kapal ini kerjasama sama Kemenhub juga. Dan datanya itu juga bakal dipakai misalnya kerjasama BMKG dengan Kementerian KKP, Kelautan dan Perikanan ya. Tuh. Tapi cara simpelnya ada 3 yang aku dapat ya. Ini ada meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan akibat negatif yang ditimbulkan dari kondisi cuaca dan iklim yang ekstrim, dari misalnya kekeringan, banjir, badai salju. Ini khususnya yang di lintang tinggi ya. Gelombang panas, heat wave, kemudian ada gelombang dingin, cold wave dan sebagainya. Contoh kayak sekarang yaitu kayak Jakarta ya lagi banjir. Nah, itu BMKG ngebentuk peta-peta spasial potensi rawan banjirnya untuk diantisipasi. Misalnya kalau itu, tapi dia data-data hasil pengamatan itu lebih ke jangka panjang ya tipenya. Kalau jangka pendeknya mungkin lebih ke warning atau pelaporan cuaca kayak oh ya wilayah ini akan terjadi banjir gitu. Tapi untuk jangka panjangnya kayak misalnya tadi oh wilayah ini mau jadi banjir, maka antisipasinya ngebuat apa gitu, kayak tanggul sungai kah atau naturalisasi sungai kah, apa kayak gimana biar sungainya nggak banjir. Nah itu. Yang kedua itu menyesuaikan diri, berusaha menyelenggarakan kegiatan yang serasi dengan karakter iklim sehingga terhindar dari hambatan kerugian yang diakibatkan. Misalnya kayak gini. Ini lebih ke pariwisata, contoh ya, ambil sektornya tuh sektor pariwisata. Aku ambil contohnya ke sana. Contoh kayak misalnya orang yang mau traveling ke 4 musim. Asalnya ada di negara tropis. Tentu kan harus penyesuaian gitu ya. Kan kita tahu dulu kondisi iklim atau cuaca di negara yang mau kita datangi, kayak misalnya Jepang. Negara 4 musim. Harus pakai bawa baju apa aja gitu, harus persiapan dengan kondisi penyiapan apa ya namanya, kayak adaptasi seperti apa gitu, kita mau ke negara yang beda cuaca iklim dari kondisi asal gitu. Berikutnya ada menyusun rekayasa bidang teknik ya, ini kayak tadi ya, teknik sipil, terus bidang sosial dan bidang ekonomi. Misalnya bidang ekonomi ini kayak lebih ke produksi apa ya, hasil alam yang berhubungan sama dampak apa, berhubungan erat relasinya itu ke iklim. Contoh kayak teman-teman tahu nggak kalau misalnya apa ya, udang di laut itu ya, itu bakalan mahal banget harganya ketika musim hujan, karena secara sederhana air hujan yang banyak masuk ke laut itu akan menurunkan pH, itu jadi kondisinya lebih asam sehingga udang-udang tadi itu jumlah itu lebih sedikit karena gagal bertahan hidup. Jadi udangnya lebih mahal ketika musim hujan misalnya. Nah, berikutnya contoh kayak menerapkan teknologi pemanfaatan sumber daya cuaca iklim kayak listrik, tenaga angin, tenaga bayu, yaitu taunya itu gimana di data iklim gitu. Oh, wilayah ini anginnya itu cenderung berhembus konstan dengan kekuatan intensitas yang cukup tinggi. Jadi bagus untuk dibangun pembangkit tenaga angin misalnya. Tenaga surya juga sama konsepnya, diukur rata-rata radiasi intensitas matahari di wilayah tersebut kayak gimana. Hujan buatan, nah ini pertanian, hidroponik, rumah kaca, rumah plastik, dan lain-lain. Banyak banget manfaat meteorologi yang mungkin nggak disadari secara langsung ya. Soalnya nggak terlalu nampak gitu kerja seorang meteorologis atau klimatologis yang misalnya di BMKG itu nampak langsung di masyarakat gitu. Karena memang data-datanya itu dipakai untuk lebih ke sini sebenarnya, policy maker, kebijakan-kebijakan yang nantinya bakal bermanfaat ke masyarakat gitu. Jadi data-data tadi itu secara tidak langsung bermanfaat ke masyarakat. Yang banyak-banyak tadi itu ya, data-data tadi itu, nah itu dianalisis sama
ilmu-ilmu misalnya di BMKG atau di LIPI nanti akan diberikan ke pemerintah sebagai bentuk kebijakan atau saran kebijakan kayak gitu. Oke, berikutnya tadi udah singgung tentang cuaca sama iklim, tapi ini aku kasih lagi perbedaan lebih detailnya lagi, perbedaan dari keduanya ya. Nah, contoh jangka waktu untuk cuaca dia itu berarti tadi aku bilang dia dalam waktu yang singkat ya, singkat dan terjadi itu singkat gitu. Kalau iklim dia apa ya? Iklim dia lebih lama ya harusnya, salah sih. Nah itu, ini salah ya, ini lama. Kemudian tingkat perubahannya tuh cepat. Terus yang iklim itu tuh cenderung lama. Kemudian luas wilayah itu cuaca dia lebih sempit, ya kan? Kalau iklim dia lebih luas. Faktor yang mempengaruhi untuk cuaca itu di geografis dan topografi. Kalau di iklim dia tuh suhu dan kelembaban udara gitu. Klasifikasinya apa aja? Misal contoh kayak ini terbalik ya ini. Oh ya, ini kebalik ya guys. Jadi ini di sini, yang ini di sini. Nah, kalau yang diklasifikasi itu contoh kayak cuaca tuh ada terbentuk kondisi panas, cerah, berawan, hujan, dingin, berangin ya. Ini terbalik ya guys. Sorry. Jadi contohnya ini contoh gambarnya kayak sekitar jam 7 nanti malam misalnya diprediksi akan terbentuk drizzle atau gerimis. Misalnya besok pagi akan diprediksi cuaca cerah. Nah, kayak gitu ya contohnya. Kondisi panas, cerah, berawan dan kondisi cuaca kayak yang di sini ya gambarnya. Ada salju, snowfall, storm badai, lightning, petir, avalanche, berembus ya, wind, angin, hot, panas ya kayak gitu. Kalau yang di iklim contohnya kayak gini, iklim tropis basah, lokasi atau wilayah tersebut punya iklim kering misalnya, atau iklim sirkumpolar, iklim kutub, ya pokoknya dari klasifikasi yang digunakan dari iklim Köppen dan Geiger contohnya. Nah, ini klimograf yang aku bilang tadi. Klimograf tuh kayak gini bentuknya guys. Jadi bentuknya ini contohnya tuh ada di tropical monsoonal yang ada di India, Cochin. Grafik iklimnya tuh kayak gini. Ini datanya itu mean annual temperature. Jadi ini apa ya? Data rata-rata temperatur sama presipitasi. Yang temperaturnya yang di sini, garis titik-titik ini. Yang presipitasinya yang grafik balok ini. Jadi kayak ternyata kita tahu tuh dari klimograf di Cochin India itu presipitasi cenderung terjadi lebih banyak sekitar pertengahan tahun. Kayak misal dari bulan Juni, Juli, ternyata di wilayah Cochin India itu di sana tuh normalnya terbentuk curah hujan lebih banyak gitu. Sedangkan di wilayah Januari atau Desembernya itu curah hujannya itu lebih sedikit. Nah, kayak gitu kita cara bacanya. Ini precipitations in inches, dalam satuan inci ya. Kemudian kayak annual temperature-nya, suhunya, ternyata nggak terlalu banyak variasi gitu. Rata-ratanya nggak terlalu banyak simpangan gitu, rata-rata tahunan. Kayak misalnya yang paling tinggi itu ada di bulan Maret, yang paling rendah ada di bulan Juli, kayak gitu. Gitu ya guys. Nah, itu sekilas mengenai cuaca dan iklim. Semoga bisa dipahami perbedaannya. Faktor yang mempengaruhi. Ini kebalikan juga guys, salah. Aduh, gimana sih ini? Nah, ini untuk faktor yang mempengaruhi iklim itu dia geografis dan topografi ya. Untuk dia di cuaca itu dia di suhu dan di kelembaban. Jadi yang kebalik tuh di faktor mempengaruhi klasifikasi ya, ini yang kebalik ya. Ini juga dikoreksi. Aku ngambil dari gambar di Google gitu. Jadi kalau misalnya ngambil tuh ya aku koreksi lagi sini. Jadi ini aku koreksi ya, yang kebalik itu di faktor mempengaruhi dan klasifikasi ini kebalik harusnya di sini. Gitu ya. Selebihnya ini cenderung benar lah ya. Kecuali yang ini juga ada koreksi lama ini. Oke, sudah selesai. Baik, terima kasih jika teman-teman sudah menonton videonya sampai habis saat ini. Mohon maaf jika banyak koreksi tadi. Mohon maaf atas kesalahan yang ada. See you in the next video. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.